Terjebak satu malam yang indah. Bab 077. Laura mengerucutkan bibirnya dengan kening yang juga berkerut pula. Nih, orang somplak apa gimana sih? Baru kenal main ajak nikah, pikir Ola. Laura mendengus kesal, lantas melirik tajam calon majikannya itu. Jadi, aku dibawa ke sini mau disuruh kerja apa diajak nikah? Polos Laura. Kamu maunya gimana? Riko justru balik bertanya. Kerjalah, kan aku harus balikin duit yang 50 juta, sama ganti jam tangan bapak yang rusak, sahut Laura dengan jujurnya. Riko menghela nafasnya panjang. Lantas bersedekap dada dan menatap lekat Laura. Gadis cantik itu menggigit bibirnya, mendapatkan tatapan setajam busur panah yang siap melesat menembus jantung hatinya. Oke, awas kalau sampai jatuh cinta sama duda sekeren aku, narsis Riko, seraya menaikkan satu alisnya. Jatuh cinta itu bagaimana sih, Pak? Jangan panggil Bapak. Riko mendelik seraya mendekatkan wajahnya ke Laura. Ya panggilnya apa? Kan, aku mau jadi pembantu di sini. Masa ia panggil Mas, Abang, atau aku panggil Om saja, celetuk Laura. Yang membuat Riko geram sekali. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya dan mengeram mendekatkan kepalan tangannya ke wajah Laura. Yang membuat Laura sontak mundur dengan cepat. Terserah. Ish, ganteng-ganteng kok aneh, gerutu Laura, yang lantas mencebik kesal seraya melirik tajam ke arah Riko. Sementara Riko tak menghiraukannya lagi. Mbok, Simbok. Riko menjerit, memanggil asisten rumah tangganya. Terdengar suara derap langkah cepat ke arah mereka. Laura menaikkan satu alisnya. Masih bingung dengan keadaannya kini. Riko bilang, Laura akan kerja sendirian. Tapi, siapa wanita tua ini? Batin Laura bertanya-tanya, seraya melekatkan tatapannya pada Riko dan Mbok Tina. Ada apa, Mas? Mbok Asih yang tergopoh-gopoh berlari mendekat. Antar dia ke kamarnya ya, Mbok. Aku mau istirahat dulu, ujar Riko, seraya berjalan menaiki tangga. Siap, Mas. Mbok Tina menatap lekat Laura yang juga menatapnya. Kemudian wanita parubaya itu tersenyum Riko padanya. Mari, Non. Saya antar ke kamar. Laura mengekor langkah Mbok Tina. Seraya mengedarkan pandangannya ke berbagai sudut rumah besar itu. Ini istana apa rumah? Luas banget, gumamnya lirih. Rumah rasa istana, Non. Silahkan, ini kamar Non Laura. Kalau butuh sesuatu, panggil Simbok saja di dapur. Nama Simbok, Tina. Wanita parubaya itu memperkenalkan diri. Loh, saya kesini mau jadi pembantu loh, Mbok. Memangnya Pak Riko sudah punya pembantu ya, Mbok? Tanya Laura bingung. Saya Non, pembantunya. Sama ada beberapa orang lagi yang punya tugas sendiri-sendiri. Kalau saya tugasnya bagian dapur. Kalau yang bersih-bersih, ada sendiri. 2 orang, itu untuk lantai ini sama yang di atas. Kalau lantai bawah, saya yang membersihkan. Terus, yang mengurus area luar rumah, ya ada sendiri. Dulu, ada Bu Ernia, cuma saya asistennya. Karena sebagian besar Bu Ernia yang beresin. Sama tukang kebun saja tambahannya. Itu pun datangnya 2 hari sekali, jelas Mbok Tina. Yang membuat Laura semakin bingung dengan mata berkedip-kedip. Terus, saya kesini ngapain? Ucap Laura seraya menunjuk dirinya sendiri. Lah, kata Mas Riko tadi, siapin kamar buat calon nyonya baru. Berarti calon istri, kan? Non bukan kekasih Mas Riko. Mbok Tina berbisik di akhir kalimat. Hah,
calon istri, ucap Laura dengan wajah yang merona. Nggak mau non. Mas Riko itu baik loh, baik banget malah. Ganteng lagi, kepo Mbok Tina. Laura kembali tercengang, lantas memeriksa seluruh ruang kamar barunya itu. Sangat indah. Kamar dengan nuansa yang tak pernah terbayangkan olehnya. Dia yang tak suka warna pink, tiba-tiba menyukainya. Gara-gara penataan kamar yang rapi itu. Bukan gak mau sih, Mbok. Tapi, kami bahkan baru kenal. Mas Riko memang begitu. Nggak mau aneh-aneh. Sama Bu Ernia juga dulu langsung nikah. Hah? Serius Mbok? Kok aku takut? Iya. Raut wajah Laura menjadi bergidik ngeri. Saat membayangkan akan menikah dengan begitu cepatnya. Ngeri kenapa non? Dapat duda kaya kok malah takut, ujar Mbok Tina. Mbok, suara Riko terdengar melengking. Saya tinggal ya, non. Saran saya, terima saja kalau diajak nikah. Non, nggak bakalan menyesal nikah sama Mas Riko, bisik Mbok Tina. Yang kemudian berjalan keluar dengan cepat dari kamar Laura untuk menemui Riko. Saya lapar, Mbok. Tolong siapkan makan, ya, titah Riko. Yang sudah bertukar pakaian dengan kaos oblong dan celana chinos pendek selutut. Kaos yang pres badan, mencetak otot-otot kekar Riko. Yang sejak sebulan lalu mulai rutin kembali berolahraga. Iya, setelah bertemu dengan Laura. Dan merasa tertantang. Dengan kejutekannya. Riko akan membuat gadis itu kelimpungan menghadapinya nanti. Kinan apa kabar ya? Seminggu lagi dia berusia 2 tahun. Aku harus ke sana, gumam Riko, seraya berselancar ke Allshop. Untuk mencari sesuatu yang akan dia hadiahkan untuk putranya itu. Baru saja dia melihat sebuah hadiah yang menarik. Ada panggilan masuk dari Awan. Riko gegas menyambungkan panggilan itu. Papa, sapa Kinan yang duduk di pangkuan Awan. Halo ganteng. Masya Allah, anak papa sudah makin gede ya. Ulang tahun besok papa. Jemput ya, ikut papa ke Jakarta. Ujar Riko dengan antusias. Kinan menengadahkan wajahnya menatap Awan. Dengan gemas Awan mencium pipi. Bocah ganteng itu. Boleh? Iya. Tanya Kinan dengan senyuman mengembang dan sorot mata yang penuh harap. Boleh dong, sayang. Tapi, tanya mama dulu, ya. Awan memeluk erat Kinan saat menjawabnya. Bocah itu sontak melompat dari pangkuan dan pergi mencari sang ibu. Kira-kira sama Ernia boleh nggak, Wan? Tanya Riko sedikit ragu. Pasti bolehlah, kamu kan ayahnya. Tepat juga waktunya, Ram. Kemarin istriku bilang, mau melepas ASI ke Kinan. Kalau sudah 2 tahun, sahut Awan. Baguslah. Neneknya pasti bahagia sekali kalau Kinan aku ajak kemari, aku Awan. Haruslah. Tapi janji ya, jaga baik-baik. Kalau aku tahu kamu membuatnya kecewa, aku yang akan membuatmu menyesal dan tak akan aku izinkan kamu bertemu dengan Ki lagi. Ancam Awan. Hahaha. Aku papanya, bro. Jangan lupa itu, gelak Riko, yang sejujurnya geram dan tidak suka dengan kata-kata Riko. Ia tahu. Tapi, aku hanya khawatir Ram. Yeay. Boleh tama mama. Kinan yang masih cadel dengan girangnya kembali ke pangkuan Awan dan kembali menatap layar ponselnya. Alhamdulillah. Awan ikut tersenyum mendengar kata-kata Kinan. Juga kelegaan Riko. Mereka kembali bercengkriko dengan kelakar yang menghadirkan gelak tawa di antara mereka. Hingga tak terasa sudah 1 jam lebih mereka mengobrol. Bahkan, Riko sampai mengabaikan panggilan Mbok Tina, yang mengatakan kalau makanan sudah siap. Ki suka makan apa? Tanya Riko,
ingin mencari tahu apa yang anaknya inginkan. Agar nanti, saat dia bersamanya, Riko bisa membuat bocah yang sangat mirip dengannya itu betah dan nyaman tinggal bersamanya. Ki suka makan tahu kriuk, Ram, sama susu rasa coklat. Terus, buah anggur, sama apel. Malang. Satu lagi, dia suka banget makan kurma, jelas Awan, yang hafal semua kesukaan anak sambungnya itu. Sama saja sama mamanya, suka tahu dia. Seloroh Riko. Hahaha, iya. Sama mereka, cuma bedanya mamanya suka yang pedas, Ki sukanya yang kriuk-kriuk, balas Awan dengan tawa lebarnya. Baguslah, kalau kesukaan Ki nggak jauh beda sama Ernia. Aku mah masih hafal apa saja kesukaan dia, seloroh Riko. Yang tiba-tiba terasa perih di hati Awan. Cemburu dia. Hanya sebab Riko tahu semua kesukaan Ernia. Wajar bukan, kalau Riko tahu segala macam kesukaan mantan istrinya itu. Secara, mereka bersama selama 3 tahun. Jangankan makanan kesukaan Ernia, di mana saja letak tahi lalat di tubuh Ernia saja, Riko hafal di luar kepala. Cinta. Kadang memang membakar ya. Tapi, terkadang cemburu itu yang akan menjadi bumbu cinta loh. Iya, gak sih? Ngomong-ngomong, besok mau dirayakan gak ulang tahun Ki, Wan? Ernia melarangnya. Tapi, kami ada acara sendiri di sini, Ram. Datanglah kemari, biar ikut merikoikan, balas Riko. Oke, aku usahakan datang ya. Salam buat semuanya, aku sudah sangat lapar. Hahaha. Pamit dulu, ya. Assalamualaikum, pamit Riko. Kemudian panggilan mereka usai, setelah Awan membalas salam dari Riko. Kinan berjingkrak-jingkrak riang, membayangkan hari-harinya bersama sang papa nanti. Ki janji jadi anak yang nurut ya. Kalau sama papa besok, ujar Awan, seraya menggendong bocah itu di atas pundaknya. Mereka berjalan menemui Ernia, yang sedang sibuk mencoba resep masakan baru, yang akan dia masukkan ke dalam buku menu restorannya. Tepat saat Awan dan Kinan masuk ke dapur. Saat itu Ernia usai menghidangkannya di atas meja. Sudah matang. Boleh icip-icip, dong, ujar Awan, seraya menurunkan Kinan dari pundaknya, dan mendudukkan di kursi. Boleh, dong. Aku ambil piringnya dulu, ya, sahut Ernia. Wanita cantik yang entah kapan akan terlihat gemuk itu, meski selalu makan banyak, menyiapkan makan untuk suami dan putranya. Lalu dia mengambil kursi tepat di depan sang suami, dan menatap dengan antusias wajah suaminya, menanti ekspresi dari juri pertamanya. Enak banget, Kamu harus coba juga, ujar Awan, yang lekas mengambil sesendok kudapan hasil masakan istrinya itu, dan menyuapkan ke mulut sang istri. Ernia mengunyahnya dengan penuh perasaan, dan senyumnya mengembang, lantas mengangkat kedua tangannya dan bersorak, "Yeay! Sukses! Alhamdulillah!" Awan kembali menyuapkan untuk sang istri, hingga makanan di piringnya habis semua. Ernia yang memakannya. Awan tersenyum puas, melihat istrinya makan dengan lahap. "Kamu kapan gemuk sih, Padahal kamu makannya banyak, loh," celetuk Awan. "Hahaha. Aku juga bingung mas. Kenapa aku sulit sekali gendut? Bahkan dulu saat hamil Kinan juga nggak gemuk. Biasa aja badanku, bagian perut sama dada doang yang makin besar," seloroh Ernia. Wanita itu berbicara seraya terkekeh lucu. Lalu berdiri mengambil piring sang suami, dan mengisi kembali dengan kudapan baru. Sementara Kinan sudah pintar dia makan sendiri.
meski masih berceceran sana-sini. Mendengar masa hamil Ernia, Awan menjadi semakin penasaran. Bagaimana saat istrinya itu hamil anaknya nanti? Terbayang olehnya, perut buncit Ernia, yang akan menjadikan istrinya akan terlihat semakin seksi pastinya. Iyakah? Nggak sabar aku, pengen lihat kamu hamil Datang bulannya sudah selesai. Belum, ujar Awan, yang memang sedang berpuasa. Ernia terkikik, setiap kali suaminya bertanya kapan dia akan selesai datang bulan. Padahal mereka sudah fix akan promil. Tapi tetap saja, lelakinya itu kadang gak kuat menahan hasratnya kalau sudah berdekatan dengan pujaan hatinya itu. Meledekkan. Nanya serius loh, tegas Awan merasa kesal digoda sang istri. Kan, mau promil. Bagaimana kalau nanti aja pas masa subur aku minta sama mas? Sahut Ernia dengan rona merah jambu di wajahnya. Kan tanyanya udah selesai apa belum datang bulannya? Awan geram, dan mendekat ke sang istri, yang sedang membereskan dapurnya. Lantas memeluknya dari belakang. Sudah selesai apa belum? Hahaha. Ernia tergelak, sebab Awan menggelitiki pinggangnya. Sengaja ya, menghindar, iya. Awan terus menggelitik sang istri hingga wanita itu tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Kinan ikut tertawa melihat sang ibu yang kelojotan digelitik sang ayah. Iya, udah 3 hari yang lalu, aku Ernia, yang sudah kewalahan menghindar. Tapi tetap saja tertangkap oleh Awan. Sengaja ya? Iya, kan promil, balas Ernia. Awan geram sekali rasanya. Tapi juga bahagia, dia berharap setelah ini akan ada yang bertahan di dalam rahim sang istri. Dan akan ada salah satu yang berhasil membuahi sel telur milik bidadarinya itu. Pria itu lekas memeluk erat sang istri, yang didekati oleh Kinan, yang menyusup di antara mereka. Awan dan Ernia memeluk anak ganteng itu dengan penuh kasih. Ma, rumah papa seperti apa? Celetuk Kinan yang sudah sangat penasaran dengan hunian barunya nanti. Tinggi, gede, lebar, terus. Kita telepon lagi, ya. Awan mengambil ponselnya. Kinan mengekor dengan cepat. Rasa penasaran dalam hatinya sudah membuatnya tak sabar ingin segera ikut papanya. Aku baru selesai makan. Kenapa lagi, Wan? Ujar Riko, seraya meletakkan gelasnya di meja. Papa. Riko kaget, sebab ternyata Kinan yang bersuara. Riko lekas menatap sang anak dengan senyum sumringah. Begitupun dengan Kinan, yang begitu antusias ingin melihat kondisi rumah sang papa. Hai jagoan, pasti kangen sama papa ya? Hori, goda Riko. Membuat Kinan tertawa lebar. Ram, coba kasih lihat seluruh rumah kamu. Kinan penasaran pengen lihat katanya. Ujar Awan, yang kembali memangku anak tampan itu. Oh, boleh-boleh. Riko mengganti kameranya, menjadi kamera belakang. Lantas memperlihatkan setiap sudut ruangan yang ada di rumahnya. Sembari menjelaskan semua bagian dari ruangan yang dia sorot. Kinan sangat antusias, dan semakin bersemangat ingin tinggal bersama sang ayah. Wah, ada tangga. Ki mau ke Cana Cekalang, pekiknya tak sabar, saat melihat tangga penghubung lantai di rumah Riko. Boleh, besok papa datang lebih awal ya. Papa juga udah nggak sabaran pengen ngelonin Ki kalau bobo, aku Riko dengan jujur. Awan terbahak mendengar pengakuan Riko. Dia paham bagaimana rasa hati Riko saat sampai di lantai 2, saat dia menyorot kamar Laura. Tepat saat gadis itu keluar dari kamarnya. Pas saat Riko sedang melihat ke arah lain. Papa, itu siapa? Mama Ki juga.
Ki punya dua mama. Celetuk Kinan penasaran dengan sosok wanita muda dengan penampilan tomboynya. Begitupun dengan Awan, yang ingin tahu dengan gadis yang tinggal di rumah Riko. Riko sontak menoleh ke arah yang dia sorot kamera. Lantas tersenyum lebar. Dan mempercepat langkahnya. Lalu menyorot lebih dekat ke wajah Laura. "Ini, Ki?" tanya Riko dengan kedua alis naik turun menggoda Laura. "Iya, Capapa, cadel Kinan. Calon mama buat Ki. Ki mau, kan?" Celetuk Riko seraya mengerling nakal menatap Laura yang juga menatapnya dengan kening berkerut. "Apa sih, aneh?" gerutu Laura dengan wajah cemberut. "Mama, Papa puna mama balu." Pekik Kinan, yang membuat Riko mendelik, dan sontak mengalihkan layar ponselnya ke arah lain. "Oh, ya, Alhamdulillah. Suruh Papa besok ajak ke sini, Ki. Biar kenalan sama Mama juga," sahut Ernia yang ikut bersyukur, jika celoteh anaknya itu kenyataan. "Jadi, Ki punya mamana dua, iya Ma?" Kinan dengan kening berkerut, seolah sedang berpikir sangat dalam. "Hahaha, iya dong sayang. Biar yang sayang sama Ki makin banyak." "Iya, kan ya," sahut Ernia seraya mengusap pucuk kepala Kinan. Dia duduk bergelayut di lengan Awan. Lantas meletakkan dagunya di atas bahu sang suami. "Mana calon mama Ki? Mama nggak lihat?" tanya Ernia, yang memperhatikan layar ponsel dengan cermat. "Ram, mantan istri kamu pengen lihat calon ibu barunya Ki." "Mana?" goda Awan. Ernia menggigit pipi Awan dengan gemas. Membuat Riko yang melihat sontak nyeri di dalam dadanya. Dia gegas mencari Laura. Bukankah dia juga harus terlihat bahagia? Laura sedang menuruni anak tangga. Riko merangkul bahu gadis itu dan memperlihatkan ke arah layar. "Ini dia, calon mama baru Ki. Namanya Laura Evelyn." Riko dengan percaya dirinya memperkenalkan Laura ke Ernia yang tersenyum lebar seraya merangkul sang suami. Dengan sangat erat. "Masya Allah. Selamat ya Mas. Kok kami nggak diundang kamu nikah, Mas?" "Takut, ya. Makanannya kami habiskan," ledek Ernia. Awan tertawa mendengar kelakar sang istri. Sementara Riko menahan sekuat mungkin agar Laura tidak kabur darinya. "Belum, tapi pekan ini kami akan akad. Doakan semuanya lancar, ya," sahut Riko penuh keyakinan. "Apa sih, main ngaku-ngaku aja," lirik Laura dengan wajah yang memerah. "Hutangmu lunas, kalau kamu bersedia menikah denganku," gertak Riko, tepat di telinga Laura. "Shoot." Laura terdiam mematung. Apa dia tidak salah dengar barusan? Dia bergeming dan hanya terdiam tanpa kata. Sementara Riko kembali menyorot seluruh bagian rumahnya. Meninggalkan Laura yang jantungnya berdebar-debar tak menentu. Apa dia berkata dengan sungguh-sungguh? Batin Laura yang tiba-tiba terasa sakit. Apa dia membantuku untuk menikahiku? Apa aku harus bahagia dan menerimanya? Laura terus bermonolog. Batinnya berperang. Dia pernah jatuh hati dengan teman kuliahnya dulu. Tapi, sebab perbedaan sosial, Laura memendam segalanya sendiri. Hingga waktu membuatnya lupa tentang sosok itu. Sejak momen indah yang tak pernah terbayang. "Non, kok melamun?" tanya Mbok Tina, yang berada di ujung bawah tangga. Mbok, nggak melamun kok." "Hehehehe," sahut Laura yang turun mendekati Mbok Minah. "Makan dulu, Non." "Sudah si Mbok siapkan," tutur Mbok Minah sopan. "Temani ya, Mbok." "Takut makan sendirian," sahut Laura dengan jujur. "Tadi Non ditungguin sama Mas Riko. Mau diajakin makan bareng. Tapi Non nggak keluar-keluar. Jadi Mas Riko makan sendirian." "Mbok, panggil nama saja."
Aku juga mau kerja kok di sini. Jadi, kita rekan kerja Mbok. Iya, kan? Seloroh Laura, seraya menarik kursi dan lantas duduk dengan nyaman. Matanya memindai kudapan yang tersedia. Sungguh, membuatnya semakin lapar. Tapi, kata Mas Riko, non itu calon istrinya loh, balas Mbok Tina memastikan kembali.